Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Faris Vanjawa. Kembali lagi di channel kita tercinta ini, di channel Faris Vanjawa. Di video kali ini Pak Faris akan menjelaskan materi untuk kelas 11 mata pelajaran Bahasa Jawa, yaitu tentang serat Wedotomo Pupuh Pocung. Oke, akan saya lanjutkan aja yang ini. Untuk kompetisi dasar masih sama seperti yang dulu pernah dipelajari di kelas 10 ya, karena ini materi kelas 11 tentunya sudah ada pengantar di kelas 10 dulu tentang serat Wedotomo. Tapi tidak apa-apa, saya ingatkan kembali, intinya nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan nanti para peserta didik mengetahui bagaimana bentuk serat Wedotomo di Pupuh Pocung, kemudian bagaimana maknanya, pituturnya, dan juga bagaimana struktur tembang pocong karena kita mempelajari Pupuh Pocung. Untuk prakteknya nanti diharapkan para peserta didik ini nanti mampu menulis tembang pocong sendiri dan juga nembang pocong. Nah, itu praktiknya ya. Baik, saya lanjutkan. Ini serat Wedotomo sakeplasan. Saya sampaikan juga ringkes aja karena dulu sudah pernah disampaikan pastinya ya di kelas 10. Ini hanya untuk mengingat saja. Intinya serat Wedotomo ini dibuat oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat, yang mana di dalam serat ini terdapat 5 pupuh atau ada 5 bagian. Bagian yang pertama adalah pangkur, mohon maaf ini salah ya, harusnya pangkur, terus sinom, pocung, gambuh, dan kinanti. Dan untuk Wedotomo ini berasal dari kata wedo dan tomo. Wedo itu artinya ajaran, tomo itu berarti baik atau kebaikan. Ya, tomo itu dari kata utomo yang berarti baik, kebaikan. Jadi Wedotomo itu maknanya adalah ajaran tentang kebaikan. Demikian ya, secara singkat saja. Untuk istilah-istilah saya ingatkan kembali ya. Pak Faris ingatkan bahwa nanti ketika mempelajari materi yang pertama ini nanti akan kita sering dengarkan bersama istilah serat ya. Serat itu adalah tulisan yang sifatnya indah atau kesusastraan. Kemudian pupuh itu adalah bagian dari suatu serat yang mana bagian itu berisi kumpulan tembang-tembang, bait-bait tembang yang sejenis. Kemudian bait itu sendiri namanya podo ya. Terus di dalam bait ini tersusun menjadi beberapa baris. Baris itu disebut dengan gotro. Sedangkan di dalam baris, masing-masing baris itu pasti disusun oleh beberapa suku kata. Nah, suku kata itu namanya wondo. Kemudian nanti untuk praktik nembang ada 2 istilah yang harus kalian pahami, yaitu laras dan patet ya. Diingat kembali, laras ini adalah patokan gamelan. Jadi gamelan itu ada pelok dan gamelan selindro itu. Dan untuk patetnya ini adalah tangga nadanya. Kalau pelok ya nanti pelok 5, pelok 6 atau pelok barang. Kalau selindro ya nanti mungkin selindro 6, selindro songo atau selindro manyungrong. Itulah istilah-istilah yang nanti akan sering kita bahas bersama, sering kita sebut. Oke, kita masuk ke serat Wedotomo Pupuh Pocungnya. Di Pupuh Pocung itu hanya ada 15 podo, ada 15 bait. Tapi nanti akan kami tampilkan 5 bait saja, 5 bait pertama saja. Langsung saja mari kita simak bersama-sama. Di sini saya tidak akan nembang ya, nanti nembangnya ada di video selanjutnya. Podo setunggal atau podo bait pertama, podo bait ya. Bait pertama. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Jadi, ini kita menerjemahkan sekaligus mengambil pituturnya ya. Ngelmu iku ya, mencari ilmu itu kalakone kanthi laku, harus dilakukan dengan tindakan atau aksi. Tidak bisa kita hanya diam saja memandang nanti ujuk-ujuk kita dapat ilmu, tidak bisa. Memandang itu pun kita harus berkonsentrasi, tidak hanya pandangan-pandangan yang kosong ya. Lekase lawan kas. Ketika kita mencari ilmu, selain kita harus melakukan dengan aksi, kita harus mengawali dengan niat. Ya, niat yang bagaimana? Ya, tegese kas nyantosani. Niat yang menguatkan ya, artinya niat yang menguatkan ya. Terus setya budya ya, keteguhan budi, pangekese, pangkes itu adalah mengalahkan atau mengalahkan dur angkara segara sifat jahat. Nah, maka dari itu
Dari bait pertama ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mencari ilmu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan setidaknya ya. Yang pertama, kita harus punya niat. Yang kedua, ya, kita harus melakukan dengan aksi atau dengan tindakan. Yang ketiga, kita harus mempunyai keteguhan hati ya dalam menuntut ilmu itu. Oke, lanjut di bait kedua. Angkorogung neng onggo anggung gumulung. Ya, angkorogung jadi sifat buruk yang besar. Neng onggo sebenarnya berada di dalam diri anggung gumulung. Anggung gumulung itu seperti halnya ombak yang bergulung-gulung ya. Seperti itu ya. Seperti gunung yang mau meletus, yang mau mengeluarkan lava pijar. Nah, seperti itu kurang lebih. Gegolongan iro ya, macam-macamnya gegolongan iro. Macam-macamnya ada trilokolek rekongsi ya, sampai mencakup 3 dunia. Jadi sifat buruk itu sampai mencakup 3 dunia. Yen den umbar ya, jika dibiarkan ambabar dadi rubedo ya, akan menjadi suatu halangan bagi orang tersebut, orang yang mengumbar keburukan tersebut, yang tidak mampu mengendalikan sifat buruknya tadi. Nah, seperti itu. Lanjut di bait ketiga. Beda lamun kang wus sungkem reh ngasamun ya, berbeda dengan orang yang wus sungkem sudah mendalami reh ngasamun, ilmu kebatinan. Ya, ini maksudnya bukan ilmu klonik-klonik ya. Maksudnya adalah ilmu kebatinan ini adalah yang sudah mampu menguasai rohaninya, yang sudah paham akan ilmu-ilmu berkaitan dengan rohani, yang berkaitan dengan jiwa. Ya, bukan yang terus klonik-klonik perdukunan, bukan. Samune ngaksomo ya, tertutup oleh sifat pemaaf. Samune ini tertutup, ngaksomo ini pemaaf, sifat pemaaf. Sasamane bangsa sisip ya, orang yang sudah mendalami ilmu tentang rohani tadi ya, ilmu kerohanian tadi, dia akan menyadari ya bahwa setiap makhluk hidup itu pasti punya salah, pasti punya khilaf. Sarwo sareh, maka dia akan selalu sabar, akan sarwo sareh saking mardi ya dalam mengajarkan martotomo. Martotomo ini dari kata marto dan utomo. Marto itu sabar, tomo itu dari kata utomo ya, berarti keutamaan ya. Martotomo berarti keutamaan dari sifat sabar. Nah, orang yang sudah menguasai ilmu rohani akan seperti itu. Di podo 3 ini disebutkan seperti itu. Kita lanjut di bait keempat. Taman limut durga mengbias kang weh limput ya, taman limut. Taman limut ini tidak lupa durgameng, ini dari kata durgomo dan ing ya. Durgomo ini bahaya ya, ing itu dalam, kemudian tias itu adalah hati. Jadi tidak lupa terhadap bahaya dalam hati, kang weh limput, yang memberi kegelapan. Nah, jadi orang-orang yang sudah memahami ilmu rohani ilmu rohani tadi ya, itu akan senantiasa ingat bahwa ada bahaya di dalam hati yang bisa sewaktu-waktu memberikan kegelapan kepadanya. Maka dia akan kerem ing karamat, dia akan senantiasa terkurung di dalam kesucian atau keluhuran. Ya, orang-orang yang sudah menguasai tadi ya, menguasai rohaninya. Karono karoban engsih ya, karena dia akan senantiasa dibanjiri ya, karoban itu dibanjiri, engsih. Engsih itu adalah rasa cinta, dia akan selalu penuh rasa cinta. Si ing sukmo ya, si ing sukmo ngrebdo saardi gengiro, yang mana rasa cinta tersebut yang ngrebdo saardi, rasa cinta di dalam hati tersebut akan menjadi segunung ya. Ngrebdo saardi ini menjadi segunung, gengiro besarnya. Jadi rasa cinta itu ketika dia sudah membanjiri hati, maka lama-kelamaan dia akan menggunung di dalam hati, sehingga dia akan tenggelam di dalamnya, terkurung di dalam kesucian. Ya, seperti itu terjemahannya. Kemudian yang bait kelima, yeku patut tinulat tulat tinurut, yaitu yang pantas untuk kita contoh, untuk kita ikuti. Siapa? Ya, orang-orang yang sudah mampu menguasai rohaninya tadi. Ya, sapi tuduhiro, semua petunjuknya itu bisa kita contoh, bisa kita
keliru. Nah, ini kalau kita coba resapi, coba kita analisis lagi, ini sepertinya salah satunya mengacu kepada orang-orang yang menjadi pemuka agama ya. Bisa juga mungkin orang-orang yang sudah istilahnya kalau orang Jawa itu sudah menek atine ya, sudah sareh ya. Nah, jadi orang-orang yang demikian itu tadi adalah orang-orang yang pantas kita contoh ya. Mungkin juga bisa masuk ya pemerintah yang amanah atau pemimpin yang amanah, itu juga mungkin bisa ya. Karena dia sudah menguasai rohaninya sehingga jauh dari hawa nafsu. Nah, mungkin seperti itu juga bisa. Ojo koyo zaman mangkin. Ya, jangan seperti di masa depan nanti. Ketika tembang ini dibuat, ketika menyebutkan masa depan, berarti yang dimaksud adalah masa sekarang di mana kita hidup saat ini. Ya, hati-hati. Kenapa? Kok ya diperingatkan kok di zaman sekarang? Nah, karena orang-orang Jawa dulu ya, para leluhur kita memperkirakan bahwa di zaman sekarang ini akan promudo, akan banyak anak muda mundi diri, menyombongkan dirinya. Rapal makno ya, rapal makno. Rapal ini kalau di dalam kamus ini adalah mengucapkan atau melafalkan kalimat-kalimat berbahasa Arab untuk sembahyang, untuk beribadah. Jadi kita di sini ambil saja secara umum adalah ibadah ya, makno ya. Jadi dia akan anak-anak muda di masa sekarang ini nanti akan banyak yang menyombongkan dirinya melalui ibadah. Ya, gampangannya seperti ini. Iki lho, aku sholat ben diweruh wong akeh, aku iki wong alim. Nah, contohnya seperti itu. Iki lho, aku lunga ning gereja, tak duduke tanggaku sik ya. Aku tak ning gereja sik. Biasa atau wong alim. Nah, seperti itu. Itu kalau yang non-is mungkin seperti itu. Ya. Yang Islam juga tadi mungkin pamer sholatnya, pamer ngajinya. Ya, itu adalah istilahnya apa ya? Perkiraan atau bedean dari orang-orang zaman dulu tentang apa yang akan terjadi di masa sekarang. Nah, jadi kita tidak munafik ya bahwa orang Jawa ini konon mempunyai banyak sekali pandangan-pandangan atau perkiraan-perkiraan di masa depan. Ya, banyak sekali. Salah satu yang terkenal adalah Jongko Joyoboyo ya, itu juga ada di serat serat Joyoboyo, serat Jongko Joyoboyo. Itu ada itu. Ya, dan ini juga beberapa disampaikan di sini tentang perkiraan tentang bagaimana nanti kondisi di masa depan. Ya, ini kurang lebih demikian. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tentang pitutur makna dari pode 1 sampai dengan 5 Pupuh Pocong Serat Wedotomo bisa dipahami dan juga bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya akan Pak Fahri singgung sedikit tentang pembentukan kata ya, pembentukan kata. Nah, untuk contohnya seperti ini misalnya ya. Untuk contohnya ada kata ngelmu dari podo tadi, ngelmu iku ya misalnya. Ngelmu ini dari atar-atar eng ya, atar-atar eng ditambah ilmu atau ilmu. Terus gumulung dari kata gulung ditambah seselan ya, lekase dari kata lekas ditambah panambang nyantosani. Ini di sini ada dua proses, yaitu penambahan atar-atar dan juga panambang. Terus gegolongan ini dari kata golong, di mana ini ada dua sukata, yang diulang adalah sukata yang paling depan ya, go-nya. Terus cekakak ini dari kata dasar cekak, yang diulang suku kata yang terakhir menjadi cekakak ya. Terus untuk meloka melaku ya, meloka melaku ini adalah contoh Duolinggo Salin Swara, berasal dari kata melaku ya. Melaku ini sendiri pun bisa diuraikan lagi dari kata dasar laku ditambah atar-atar kemudian diubah menjadi Duolinggo Salin Swara, bentuknya seperti ini ya. Pengulangannya ini ada perubahan bunyi vokal. Kemudian untuk Duolinggo Wantah ya, seperti ini contohnya. Ini kata dasarnya, bentuk awalnya dino diubah menjadi Duolinggo Wantah menjadi dino ya, utuh tetap seperti bentuk asalnya, hanya diulang seperti itu ya. Kemudian untuk Duolinggo Semu ini bentuknya seolah-olah seperti Duolinggo,
ya Duolingo mungkin Duolingo Sensoro atau Duolingo Wantah. Namun sejatinya atau sebenarnya itu merupakan bentuk kata asli. Nah, contoh di kata bolang-baling ini secara sekilas kelihatan seperti Duolingo Salin Sworo. Namun sebenarnya bolang-baling ini adalah bentuk kata asli ya. Jadi udah emang seperti ini ya. Tidak bisa dipisah bolang tok atau baling tok, itu tidak bisa. Harus satu kesatuan, bolang baling. Nah, itulah yang disebut dengan Duolingo Semu. Baik, demikian tadi paparan dari Pak Faris terkait dengan materi pertama, yaitu teks serat Wedotomo Pupo Pocung. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengambil hikmah, ya, mengambil nasihat yang baik-baik dari tembang pocong yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian untuk di video selanjutnya nanti akan Pak Faris sampaikan bagaimana cara membuat teks tembang pocong dan juga bagaimana cara nembang pocong. Demikian, mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam Pak Faris memaparkan atau menjelaskan materi yang pertama ini ya. Kurang lebihnya Pak Faris mohon maaf. Pak Faris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.